Halo para balat-balatku dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Carihnya Dora. Kerjanya selalu serius, giliran gajian nominalnya bercanda. Siang makan nasi, kalau malam mimi cucu. Kali ini gua mau ngulas sebuah film berjudul Asfal. Asfal mengisahkan perjuangan sekelompok tentara Korea Selatan yang meledakkan nuklir untuk menghentikan letusan Gunung Baekdu. Gunung Baekdu sendiri merupakan salah satu gunung vulkano aktif di perbatasan Cina dan Korea Utara. Gunung tertinggi di semenanjung Korea ini memiliki peran penting dalam kebudayaan masyarakat di sana. Gunung Baekdu mungkin seperti Gunung Merapi bagi masyarakat Jogja atau Gunung Agung bagi masyarakat Bali. Peran Gunung Baekdu sesakral itu. Maka wajar sebenarnya bila melihat dari kacamata sosial dan budaya juga riwayat vulkanologinya. Masyarakat Korea begitu panik seolah kiamat telah terjadi setelah Gunung Baekdu meletus dengan masif. Akan tetapi apakah usaha mereka akan berhasil? Berhasil. Hore, mengingat ini gunung loh yang mereka lawan, bukan bisul. Yuk tanpa bercuit-cuit lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita diawali dengan meletusnya Gunung Baekdu yang terletak di wilayah perbatasan antara Korea Utara dan Tiongkok. Letusan yang terjadi begitu dahsyatnya sehingga Korea Utara dan Korea Selatan dilanda gempa berkekuatan 7 skala Richter. BMKG Korea Selatan memprediksi masih akan ada 3 gempa susulan yang akan terjadi akibat letusan Gunung Baekdu ini. Letusan terakhir diprediksi akan mencapai kekuatan lebih dari 8 skala Richter, sehingga berpotensi besar akan menghancurkan seluruh wilayah Korea. Presiden Korea Selatan akhirnya memanggil seorang profesor ahli geologi, Richard Kang. Dalam teori hasil penelitiannya, Richard menyatakan letusan terakhir bisa dihindari dengan cara meledakkan Gunung Baekdu dengan menggunakan kekuatan ledakan terdahsyat yang setara dengan TNT 600 ton atau setara dengan ledakan bom nuklir, dengan peluang keberhasilannya yang hanya 3,48% aja. Dengan cara ini, ia pun percaya akan mengurangi tekanan magma sebesar 45%. Ia pun menyarankan pemerintah Korea Selatan untuk mencuri rudal rudal nuklir milik Korea Utara yang bisa digunakan untuk meledakkan Baekdu. Misi yang disarankan Richard Kang terdengar tidak masuk akal dan banyak diragukan oleh para ahli, terutama pemerintah Korea Selatan. Namun presiden akhirnya memberikan keputusan untuk menerima saran tersebut. Pasukan militer Korea Selatan dengan segera membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Kapten Jo. Tim yang dipimpin oleh Mamang Jo dikirim menuju Korea Utara untuk mencuri rudal nuklir dan meninggalkan istrinya yang lagi hamil tua. Demi kesuksesan misi tersebut, Jo dan kawan-kawan harus lebih dulu membebaskan seorang tahanan yang bernama Lee Mamang Bewok, warga Korea Utara yang dipenjara setelah kedoknya sebagai mata-mata asal Tiongkok telah terbongkar. Di bawah komando Jo dan arahan dari Lee, pasukan tersebut bertolak menuju markas rahasia, tempat Korea Utara menyimpan senjata mematikan mereka. Di sini, mereka berpacu dengan melodi, dengan waktu, sebelum Gunung Baekdu benar-benar meletus sepenuhnya. Di lain tempat, gempa bumi pun terjadi di saat istrinya Jo pergi sendirian ke pelabuhan Incheon yang disusul dengan gelombang tsunade. Dan si teteh selamat dong. Biji mana bisa coba guys, ibu-ibu hamil kekunci di mobil plus kena sliding tsunami lagi. Tapi itu naon, rambutnya doang nu lepek. Aduh. Gini ya guys, plotnya mungkin akan lebih manuk akal kalau pintu mobilnya berhasil dia buka. Ya meskipun tetap anyut, tilelep dan gugulitikan kena tsunami. Apakah ini yang disebut keajaiban? Oh tentu tidak. Atau mungkin titisan Aquaman. Rasa takut, dilema, hingga penyesalan dari masa lalu menghantui Jo dan Lee sepanjang perjalanan mereka saat mengerjakan misi. Karena tuntutan kerjaan, Jo jadi jarang di rumah dan seringkali melewati momen-momen kebersamaan dengan istrinya, seperti saat memeriksakan kehamilannya. Sedangkan Lee ini adalah seorang duda. Ternyata mantan istrinya ini udah gak tinggal dengan anaknya. Lalu Lee yang kesal pun marah dan pergi lagi bersama Jo. Misi mereka terhalang oleh pasukan Tiongkok yang juga mengincar rudal nuklir Korea Utara, serta pasukan militer Amerika Serikat yang mengecam keras keputusan Korea Selatan untuk mencuri senjata militer milik negara tetangganya ini. Beberapa tim Kapten Jo ditangkap oleh tentara Amerika yang menembaki mereka tadi. Duta Besar Amerika pun meminta Presiden Korea Selatan untuk menghentikan misi ilegal tersebut. Dia terpaksa melakukannya untuk mencegah Korea Selatan ini hancur. Pusat kendali pun diambil alih oleh pasukan Amerika.
Profesor Kang yang merasa rencananya telah gagal pergi ke pelabuhan dan bertemu istrinya Jo yang lagi nangis cecegukan di bis karena ia cemas akan keselamatan suaminya. Di tempat lain, Jo dan Lee dikepung oleh tentara Amerika dan tiba-tiba mereka diselamatkan oleh teman-temannya dan segera melarikan diri ke jembatan. Namun, Gunung Baekdu meletus lagi, di mana mereka pun harus berjuang melewati jembatan yang perlahan mulai oyak dan runtuh. Beruntung, mereka sampai di ujung jembatan dengan selamat. Goyangan gempa pun sampai di Korea Selatan. Di sana, orang-orang menerobos masuk ke dalam pelabuhan untuk berebut naik ke atas kapal. Profesor Kang menelpon staf kepresidenan untuk mengabarkan perubahan rute tambang karena guncangan gempa yang berubah dari perkiraannya, di mana mereka harus segera memberitahu Kapten Jo tentang perubahan jalur tersebut. Staf kepresidenan kembali ke pusat kontrol dengan alasan ingin mengambil barangnya yang tertinggal. Di sini ia mengambil dan mengcopy data Profesor Kang yang ada di komputer itu. Dengan data dan rute yang berubah, Mr. Jo pun segera kembali ke lokasi peta. Sedangkan Lee bertemu dengan anaknya. Ia didatangi bosnya. Ia menanyakan detonator yang ia cari dan menembak Lee. Dari kejauhan, bosnya ini juga ditembaki oleh tentara Amerika. Tapi tiba-tiba Mr. Jo pun datang dengan membawa detonator yang timernya sudah diaktifkan. Faktanya detonator ini nggak bisa dihentikan ketika sudah aktif. Dan mereka pun pergi karena takut terkena ledakannya. Lee minta maaf kepada anaknya karena belum bisa jadi ayah yang baik. Kemudian pergi bersama Jo ke Gunung Baekdu. Perjalanan ke Gunung Baekdu ini nggak mudah. Mereka harus menghindari hujan material batu panas yang sepanas omongan tetangga. Tapi yang gua heran, kok bisa mereka bernapas dengan lega di situasi koyong ini? Apa ibu-ibunya nggak masuk paru-paru tuh? Ya minimal maskeran kali ya. Teteu. Mereka sampai di terowongan dan segera memasang bom di sana. Ternyata titik merah di peta berada masuk lagi ke bawah terowongan. Jadi mereka harus turun menggunakan lift. Tapi lift itu gak berfungsi karena terjadi gempa barusan. Dan Lee pun dapat ide dengan cara meledakkan atasnya agar lift bisa turun. Saat akan mengambil tali, Lee menutup pintu lift itu. Dan ia berencana turun sendiri karena ia merasa hidupnya sudah tidak lama lagi. Dan sudah tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Ia merasa gagal jadi seorang ayah. Ia menitipkan anaknya kepada Jo dan turun ke bawah. Di keadaan yang patah tulang, Lee berusaha keras mendorong bom itu menuju titik akhir. Akhirnya, ia sampai di titik tersebut, dan hitungan mundur pun berhenti bersamaan dengan Lee yang memakan permen. Bom itu pun meletus dengan sangat dahsyat, dan ternyata mereka berhasil menghentikan goncangan gempa bumi serta letusan Gunung Baekdu ini. Bersamaan dengan itu, di posko pengungsian, istri Jo pun berhasil melahirkan dengan selamat. Wah, aku penasaran sama anaknya. Dinamain apa ya anaknya? Baekdu? Geter? Atau Agus? Beberapa tahun berlalu, terlihat mereka jadi keluarga yang bahagia. Jo dan istrinya lagi makan bersama dengan anak dan juga anak adopsi dari Lee. Dan film pun Mamat. Itulah alur cerita film Baekdu. Jadi intinya adalah jangan suka makan telur kalau kamu nggak mau bisul. Naon sih? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. See you and dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.